Upacara pelepasan kapal Indonesia 2025 Kepala Mendalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Kamis 6 Juni 2025 yang dilaksanakan. Laksanakan. Mahasiswa pencinta alam. Kami mahasiswa pencinta alam Indonesia. Nama Sari. Sari. Saya siswa 3M. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon memimpin upacara kepada pembina upacara. Tahu hilangnya masih mesin aja gara-gara naiknya bermasyarakat. Kalau lumayan, cuman kalau sekolah ada hari itu banyak setahun kan. Semenjak Bapak cari ikan di sini, kondisi sungai ini emang udah seperti ini atau gimana Pak? Dari awalnya belum seperti ini. Ada sebagian ibaratnya masih sebenarnya hutan.
masih ada hutannya. Kalau sekarang kan udah rata kebun sawit, Oke. kiri kanannya kan. Kalau dulu lebih kurang 6 tahun lah aku di sini kan, sampai sekarang. Ya kayak ginilah perubahannya. Dulu kan, sekarang udah boleh dikatakan kebun orang lah, ibaratnya kebun masyarakat kan, atau kebun sawit. Kiri kanannya ya, pinggir sini atau sananya. Jadi Pak, ini kan sungainya pasang surut. Iya, ini kalau ini ada saat banjir, kalau saat banjir sampai ke atas sini. Oke, Di bawah perbatasan. pondok itu berair itu. Oke. Kalau sedang surut kayak ginilah. Kalau apanya, masih ada kecilnya airnya kayak gini. Oke. Kalau untuk sampah Pak, apa di sini emang nggak ada sampah atau gimana? Kalau sampah yang anyut-anyut ada juga, macam bekas-bekas potongan daun kelapa sawit, kayu-kayu, sampah-sampah gitulah. Kalau sampah plastik kemasan gitu nggak ada Agak Pak? kurang lah, tapi tetap ada, tapi kurang. Paling orang yang buang udah di dalam goni gitu, dalam karung gitu, dibuang-buang gitu. Dihanyutkan ke sungai gitu ya Iya. Pak? Nah, berarti Bapak dari 6 tahun lalu ada beda nggak Pak? Pas Bapak cari ikan di 6 tahun lalu sama sekarang gitu? Atau 6 tahun lalu tuh lebih banyak ikannya atau gimana? Kalau masalah ikan lebih banyak dulu lah. Lebih banyak dulu. Iya, karena dulu kan orang pun tidak terlalu rame. Kan ada juga tuba ikan ada juga kan. Orang tuba ikan. Ya, itulah perubahannya, karena orang udah rame cari ikan ya. Tapi ada juga rezeki kadang dicarikan gitu aja. Oh, iya Pak. Jadi selama Bapak tinggal di pondok ini, Bapak minum air dari air sungai atau memang dibawa ada ini gitu? Kalau untuk air minum, beli air galon itu. Oke. Kalau air untuk masak-masak itu kadang pakai air ini, tapi dimasak dulu. Kalau untuk diminum dimasak dulu, kalau nggak dimasak nggak bisa diminum kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Saya Ali Nur Ahmad, NPH MA 216 GS24, selaku perwakilan dari tim darat Ekspedisi Safar Sesia 2025. Dari tim darat, kami ada melakukan wawancara kepada masyarakat di sekitar aliran sungai Tapung ini. Dan juga kami ada melakukan pemungutan sampah di sekitar pinggiran sungai Tapung ini. Dari hasil wawancara kami dengan masyarakat sekitar tadi, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat di sekitar aliran sungai Tapung ini sangat menggantungkan hidupnya kepada sungai Tapung ini. Namun di keadaan di hulu sungai Siak ini, tepatnya di sungai Tapung, desa Bencah-Klubi ini tidak begitu baik karena terjadi pendangkalan sungai dan terjadi erosi di sekitar pinggiran sungai. Harapannya masyarakat sekitar berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk masalah ini, baik itu melakukan sosialisasi maupun penertiban lahan yang ada di areal sekitar pinggiran sungai ini. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan. Sekian, terima kasih. Salam Lestari. Salam Lestari. Mengenalkan, nama saya Muhammad Asep Syarif, NPA HMA 205 GA23 dari tim air. Pada pengarungan pada hari Kamis 19 Juni 2025 ini, kami dari tim air mengarungi dari jembatan Desa Bencah-Klubi sampai ke simpang 3 Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Yang mana pada saat pengarungan itu kami jarak dari start sampai ending itu sekitar 6,40 km. Selama pengarungan itu kami mendapat hambatan, yaitu banyaknya batang-batang kayu yang berjatuhan di
sekitaran sungai dan pohon-pohon tumbang. Untuk sampah sendiri tidak terlalu banyak, tapi ada. Tepatnya di lokasi kami melakukan wawancara. Di lokasi kami melakukan wawancara tersebut, banyak sekali sampah plastik yang kami kumpulkan. Yang paling banyak itu jenis sampah botol aqua. Lalu kami melakukan pengarungan lagi ke Sungai Tapung Kanan, tepatnya di simpang antara Sungai Tapung Kiri, Tapung Kanan, dan Sungai Siak. Di situ kami mengukur kualitas air lagi. Terdapat perbedaan antara kualitas air yang di Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, serta kualitas air yang ada di persimpangan sungai tersebut. Di situ dapat dijelaskan bahwasanya kualitas air yang terdapat di situ masih berbeda-beda tergantung pencemaran air yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Kapan saya siap 2025? Teknis aksi dan kampanye itu kita untuk foto up ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yang di air dan yang satu lagi di atas jembatan. Itu Bapak.
airnya, Bu? Dulu bersih. Bersih. Jorok airnya. Jorok kan? Kalau untuk masalah sampah, Bu, banyak nggak sini, Bu? Kalau sini ya kadang diambil orang sampah, kadang enggak. Dulu kan udah kayak gini juga orang nggak mau nanya kan. Kita begitu. Nih sampah ini macam mana? Kadang diambil orang, kadang enggak. Air minum sini Kami beli. beli, Bu. Beli. Cuma mandi aja, nyuci, mandi. Mandi nyuci di sungai, Bu? Enggak. Enggak, Ledeng. ada ledeng. Berarti ada kamar mandi sendiri ya, Bu? Iya. Kalau untuk penghasilan dari kedai ini atau nelayan itu? Ya mana tahu rezeki, kadang tak tahu kita kan dari Indonesia, dari orang lain, dari ibu kakak adik ini, kan mana tahu kita rezekinya kan. Masih banyak orang apa, Bu? Mancing ini, Bu? Banyak. Karena orang mancing-mancing lu belanja sini. Kalau dari pemerintah sendiri, Bu, ada nggak bantu-bantu untuk Sungai Siak ini? Kayak misalnya kamar mandi gitu-gitu, buat kamar mandi gitu nggak ada? Nggak ada. Terus pas banjir kemarin, Bu, kena sampai sebatas mana, Bu? Oh situ Itu kena. Berarti ini naik berarti ya, Bu? Nggak ini enggak. Ini nggak naik dong, Bu? Berarti di sini nggak pernah. Nggak kena banjir kemarin, Bu? Sini seberang itu aja yang kita. Kalau sini sama nggak semua itu. Kalau sini Solo nggak ada tahun dulu waktu kami gaji dulu ya naik. Sekarang enggak. Sekarang enggak ya. Yang berubah dari ibu kan dari dulu lama di sini, Bu, sampai sekarang apa yang berubah dari Sungai Siak ini, Bu? Ya kayak gitu aja kan. Kayak gitu aja. Ya. Kalau dari ibu dulu sama sekarang jumlah ikannya berkurang nggak, Bu? Jumlah ikan di Sungai Di sini Siak? bilang kurang kan juga kurang, Cina yang banyak pasang ikan. Kadang rembet, Cina yang ikan. Masyarakat sekitar nih masih lumayan banyak nggak, Bu, yang bergantung ke Sungai Siak nih? Masih banyak ya, Bu? Berarti banyak nelayan juga di sini, Bu? Banyak. Rata-rata nelayan sini semua. Iya. Untuk kondisi Sungai Siak sekarang ini kan, Bu, banyak apa kan, Bu? Beda lah dari dulu kan, Bu. Apalah harapan Ibu untuk Sungai Siak nih? Kalau dapat Sungai Siak lebih bagus kan, terus air harus bersih, sampah jangan sampai masuk ke Sungai Siak. Kita takut banjir kan. Ya. Kalau dari pemerintah sering nggak kesini, Bu, untuk nengok-nengok masyarakat di sini, sungai di sini gimana, nggak ada ya, Bu? Tadi ini nyampe ke ujung kan banyak sampah di sana. Iya. Jadi belum ada lah pemerintah kayak dari lurah atau dari RT sini untuk bantu-bantu. Jangan tetangga itu. Oh iya. Jangan nanti lain lagi. Iya. Kemarin pas banjir sini ada nggak bantuan datang, Bu? Orang lain. Ada. Kalau dari pemerintah itu ada. Nah itu kurang tahu, Bu. Ibu udah bisa berjalan loh, cuma dengar dari orang aja. Ibu cacat, tak pernah bisa jalan, cuma gantung-gantung aja berjalan. Ibu di sini sendiri Nampak sama adik, sama anak? sama adik, Apa, Bu? sama adik. Adik. Ibu janda banyak satu. Adik Ibu mana? Dia pergi. Oh, tidak di rumah Ibu ada yang nelayan nggak, Bu? Nggak ada. Bisa kan bersih lah gitu. Iya. Soalnya kan kami di situ apa-apa di situ, mandi apa semua situ ya kan. Itu harapan kalau bisa bersih airnya. Yang bagus lah. Soalnya kami Bang, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali lagi datang kayak gini. Langsung kami bawa ke tempat kami, soalnya tempat kami kan tidak layak lagi Kak. Di tempat mandi udah bolong-bolong. Kadang kami jatuh gitu karena papan itu. Iya Bu, kami bolo ya, lah difoto ini, foto itu, tempat WC kami difoto, dibawa berkas-berkas kami kakak semua dibawa, nggak ada Nggak ada hasilnya. sampai sekarang. Lah berapa orang kayak gitu, nggak ada hasilnya. Padahal data kami lah dibawa kemana-mana. Berarti nanti mungkin minta data juga. Diminta dulu kakak apa diminta semua. Itu dari pemerintah atau apa masih? Data pokoknya ada kayak gini mau siswa kalau nggak salah tuh. Kayaknya kayak gini datang ke rumah. Ya tapi kalau dana sih kalau membantu ya. Lah, tapi kalau dana gimana? Orang buru bangunan ya kan, kadang kerja kadang enggak. Tapi kalau tolong gitu bantu Tenaga. oke lah. Berarti untuk kalau air
bersih untuk air minum lah. Berarti dari ibu beli dulu, Bu? Beli, kadang dari sini kami ambil. Itulah dulu dari caleg-caleg tuh, kadang dari mahasiswa gini kan. Rencana kan mau dibuat sumur-sumur kayak gini di tempat kami. Soalnya rumah kami kan ada rumah kosong, tanah kosong. Mau taruh di situ, itulah diminta data. Nggak ada sampai gini caleg. Baik, salam Sari. Saya Imam Yami Aziz, NPAMA 202 JW22. Di sini saya melaporkan sebagai salah satu perwakilan dari tim air Safarsei Sia 2025 yang berlangsung saat ini di Pekanbaru. Saat ini dan tadi juga kita telah melaksanakan susur sungai mulai dari jembatan Siak 2 yang berada di Kecamatan Rumbai, kemudian sampai dengan jembatan Siak 1 yang berada di Kampung Bandar, dan juga jembatan Siak 3 di Kampung Bandar, sampai dengan jembatan Siak 4 Kampung Baru. Baik, perkenalkan nama saya Ismail, NPA HMA 213GS24. Nah, di sini saya sebagai perwakilan anggota dari Mapolres Mandala sedikit menyampaikan kegiatan untuk hari ini. Kegiatan hari ini yaitu ada aksi kampanye yang dihadiri atau yang ikut berpartisipasi dari himpunan mahasiswa, ada himpunan mahasiswa jurusan manajemen, jurusan IE, Sanggar Seni, dan Bahana. Nah, juga di sini kami menggandakan aksi kampanye, yaitu ada foto up dan pemasangan spanduk di jembatan Siak 1. Nah, isi kampanye kita ini yang pertama itu untuk menyadari masyarakat yang ada di Pekanbaru, terutama yang ada di pinggir-pinggir sungai Pekanbaru di Sungai Siak. Yang pertama itu ada juga yang untuk pabrik-pabrik swasta ataupun negeri untuk menyadari bahwasanya sungai ini sangat penting untuk masyarakat, untuk mencari kebutuhan sehari-hari seperti nelayan untuk mencari ikan. Sekian laporan kegiatan untuk hari ini, yaitu Peduli Sungai Siak. Lestari. Safarsei Sia 2025. Lestari. Menurut Bapak kondisi Sungai Siak sekarang itu gimana, Pak? Di sekitar Sebenarnya kalau kondisi air Sungai Siak itu lebih kurang sama seperti dulu. Iya. Perubahannya nggak terlalu signifikan lah. Kalau seandainya hujan deras, ya dia tingkat kekurangnya tinggi. Kalau dulu seperti, karena kan anak sungai banyak di sini. Nah, jadi kan kalau pas-pasangnya itu, apalagi musim penghujan gitu, tingkat kekeruhannya itu tinggi. Itu saja. Karena saya kan jarang di Sungai Siak, yang lebih update-nya itu nelayan. Kalau mengenai sampah di sekitar sungainya itu Bapak ada melihat itu apa? Kalau sampah, kalau khususnya di desa sudah dilarang buang sampah di sungai, nggak boleh. Kalau dulu mungkin ya, karena sudah ada juga himbauan dibuat. Sekarang nggak ada. Kalau dulu masih tahun-tahun berapa ya? Masih saya SMP lah. Oh, itu kan banyak pengambilan kayu dari hutan gitu. Dulu kan hutan sih. Jadi melalui rakit, bawa rakit saja. Kalau untuk layak itu kayak layak minum atau layak dipakai mandi itu kira-kira masih layak? Kalau untuk mandi masih layak, kalau untuk minum mungkin enggak. Karena aliran sepanjang Sungai Siak ini kita nggak tahu
di hulunya seperti apa, di hilirnya seperti apa kan. Nah, kalau di sini pun untuk himbauan dari pemerintah pun ada. Kalau himbauan dari pemerintah pun ada, tidak boleh lagi medis ya. Ini kalau dulu ya. Nah, ini Pak, untuk nelayan kira-kira di desa ini masih banyak yang berprofesi jadi nelayan. Masih banyak nelayan. Ada kelompok nelayan yang gitu. Kita ada 2 kelompok nelayan. Untuk jumlahnya berapa kira-kira? Kalau satu kelompok ada 20, kemarin 15. Tersebar di sepanjang desa. Enggak, hanya di dalam saja. Ya dari situ sampai puncak gitu kan. Kalau di atas sih enggak. Kalau di atas lagi. Hanya memang khusus dan memang nelayan kita di sini dulunya pun menjadi memang nelayan mencari ikan ini. Dari dulu itu udah profesi. Masyarakat kita, apalagi kan masyarakat yang di bawah ini memang masyarakat tempatan. Kalau sekarang itu sudah campur baur. Memang khusus di bawah ini memang lebih banyak tempatan daripada pendatang. Jadi dari dulu masyarakat di sini banyak bermacam cara alat penangkap ikannya. Cuma sekarang ya sudah maju. Kalau dulu masih menggunakan tradisional, terus sekarang udah maju. Ada dari pemerintah, bantuan dari pemerintah terus sudah kita. Kalau untuk pencemaran di sekitar sungai ada satu dari aktivitas. Misalnya, Iya. kalau secara detail pastinya sih saya nggak pernah melihat. Cuman isu-isu itu ada. Cuman secara pastinya saya nggak bisa katakan ada atau tidak. Dibilang ada nanti orang cerita, dibilang ada orang cerita ada. Karena saya tidak melihat secara pasti orang itu limbah atau saya memeriksa di lab gitu, saya tidak ada. Ya kalau airnya normal seperti biasa, ya kalau sekitaran sungai ini sulit sih mengatakan ada atau tidak. Kalau lebih detailnya kan lebih pastinya kita ngecek gitu di lab gitu. Oh ini loh memang limbah gitu. Nah itu pun ada pemerintah dari kementerian itu yang ada di situ sekarang untuk pengecekan air itu ada. Nah di tepi sungai Siak itu untuk pengecek airnya. Dari menteri apa kemarin ya? Saya pun lupa dari kementerian apa untuk pengecek disediakan alatnya itu pengecek air sungai Siak ini terdampak terhadap cemarnya itu tidak ini per jam kalau nggak salah itu pengecekannya itu. Dari tahun berapa itu Pak? 2024 kemarin menurut saya. Dan itu ada yang bawa masuk tadi, bawa masuk sini, itu alat dia tahu. Boleh tanyakan nanti sebenarnya. Alat ngecek air. Sama seperti ini tuh masih keadaan Airnya. iya. Kalau saya lihat sih, iya Dina. Kalau airnya tuh masih sama seperti yang dulu, cuman kalau yang dulu itu agak sama lah keadaan warnanya gitu, cuman lebih parah sekarang, lebih keruh pula sekarang mungkin karena kegiatan masyarakat, kegiatan lebih padat sekarang kan lebih banyak gitu. Kalau dulu kan belum seberapa, apalagi pinggir sealiran sungai Siak ini mungkin ada juga beberapa perusahaan yang ada. Itu lebih perubahan dari warna air itu lebih signifikan. Berarti mata pencarian masyarakat di sekitar sini lebih ke nelayan atau di Guru, iya. kalau masyarakat kita di sini ada yang rutinitasnya nelayan, kebanyakan enggak nelayan, hanya memang sambilan mungkin ada beberapa orang yang nelayan, lebih siangnya SPTI, guru,
malamnya cari ikan. Ada juga kadang waktu senggang siang cari ikan, malam cari ikan. Cuman yang mungkin sekitar 2-3 orang lah yang betul-betul nelayan mencari ikan. Kalau yang lain juga mencari ikan, cuman tidak patokannya ke situ. Rutinitasnya tidak ke situ, bercampur lah. Seperti kan banyak warga kita yang kerja di SPTI, bongkar muat barang di perusahaan. Rata-rata masyarakat kita buruh gitu. Di sini ada buruh, karyawan, sama petani. Kalau ini Pak, untuk di aliran Sungai Siak ini, apa pinggiran itu ada terjadi erosi nggak? Erosi ada. Lumayan banyak nggak Pak? Kalau banyaknya itu sih Bapak belum tahu. Tapi ada bagian. Contohnya di sekitaran kita di sinilah. Karena kan saya tidak berjalan sepanjang sungai. Contoh yang di sini, yang di depan masjid itu, ini kan apa namanya? Turap. Turap ini kan sudah mulai apa ya? Untungannya. Sedangkan turap saja sudah apa? Abrasi dia ya. Nah, abrasi apalagi yang di pinggiran. Tapi sekarang lebih sudah berkurang lah kapal-kapal yang lewat. Kalau dulu kan masih banyak, gelombang itu kan kuat. Nah itu menyebabkan abrasi itu lebih cepat. Terus sekarang tidak terlalu. Jadi sehari-harinya Bapak bekerja nangkap ikan atau gimana Pak? Kalau boleh tahu itu sudah berapa lama Pak? 2000-an Pak ya? Kalau boleh tahu dari Bapak sendiri, selama Bapak jadi nelayan di Sungai Siak ini ada perbedaan nggak dari air di sekitar Sungai Siak? Maksudnya itu dari mungkin warna airnya, bau segala macam gitu, dari awal Bapak jadi nelayan sampai sekarang. Ini enggak ikut. Bang, tadi udah. Kasih ya Bang. Tolong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Perkenalkan, nama saya Livia Septiani Rioza, nomor pokok anggota HMA 218 AB25 dari tim darat melaporkan untuk limbah yang kita temukan di Sungai Maredan sendiri itu tidak banyak karena pihak desa juga sangat menghimbau untuk warga yang untuk tidak buang sampah rumah tangganya ke dalam sungai. Untuk pencemaran sungai juga itu berasal dari PT-PT yang ada di sekitaran Sungai Siak. Menurut aparat desa juga, kalau di Desa Maredan ini airnya dari dulu memang seperti ini, tidak pernah jernih. Cuman kalau di zaman dulu itu masih layak minum, layak dipakai mandi. Kalau untuk sekarang mungkin tidak layak lagi untuk digunakan karena sudah tercemar oleh limbah. Selanjutnya untuk wawancara masyarakat setempat, kami mendapati bahwa mereka mengatakan limbah paling berpengaruh mengakibatkan Sungai Siak tercemar sendiri itu berasal dari PT Indakiat dan PT Abadi. Untuk masyarakat kampung buatan sendiri, setelah dilihat mereka banyak yang beralih profesi, yang mungkin dulunya profesi utama mereka itu adalah nelayan, tapi karena Sungai Siak yang tercemar, mereka beralih profesi ke yang lain, menjadi buruh harian langsung ataupun menjadi karyawan pabrik PT-PT sekitar buatan.
Mengenai alat pengukur kualitas air tadi, data-data dari kualitas air tadi tidak ada disosialisasikan ke masyarakat, sehingga realisasi untuk atau kebijakan yang akan dilakukan ke Sungai Siak itu tidak ada. Mungkin segitu saja dari saya. Salam lestari.